Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Bona Saputra. Pada video kita kali ini kita akan membahas materi berikutnya dari ekonomi moneter tentang Transmission Mechanism of Monetary Policy atau mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter sendiri merupakan suatu proses yang menjelaskan bagaimana kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh bank sentral itu nantinya dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian, baik di sektor real maupun di sektor keuangan. Sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan utama yang diinginkan oleh bank sentral itu sendiri. Ya. Jadi mekanisme kebijakan moneter itu. Jadi bagaimana kebijakan yang diambil oleh bank sentral itu nantinya dapat mempengaruhi perekonomian yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan yang diinginkan oleh bank sentral. Gitu ya. Nah, dalam bab ini terdapat dua pengujian empiris yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Yang pertama ada structural model evidence dan yang kedua ada reduced form evidence. Ini biasanya sering keluar saat ujian, biasanya nanti ditanyakan perbedaan di antara kedua pengujian ini. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu ya teman-teman, dimulai dari yang pertama yaitu structural model evidence. Pada model ini, ia menggambarkan secara spesifik jalur pengaruh antara uang beredar terhadap output, terhadap output agregat. Jadi di sini goal akhirnya adalah output agregat. Nah, kalau digambarkan, gambar dari struktural model evidence itu seperti gambar yang ada di slide itu ya. Jadi dari M itu adalah uang beredar, money in circulation ya. Kemudian dia akan mempengaruhi di situ ada kotak itu adalah perekonomian. Di dalam kotak itu di situ ada I kecil atau interest atau suku bunga. Kemudian ada investasi, I besar ya, investasi. Nah, kemudian nanti baru masuk ke atau mengarah ke Y atau output agregat. Nah, dari model tadi kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan pada uang beredar itu nantinya akan mampu mempengaruhi suku bunga. Kemudian selanjutnya mempengaruhi investasi, baru pada akhirnya mempengaruhi output agregat atau pengeluaran agregat. Nah, itu adalah gambar dari structural model evidence. Jadi di structural model evidence ini dia jalurnya jelas, ya. Jalurnya digambarkan dengan jelas. Nah, structural model evidence dia memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah ia dapat menggambarkan secara spesifik dan akurat bagaimana pengaruh perubahan uang beredar itu dapat mempengaruhi output agregat atau Y. Tadi kalau kita lihat alurnya tadi kan dari M atau uang beredar itu nantinya mempengaruhi interest dulu, kemudian baru mempengaruhi investasi, baru mempengaruhi output agregat. Jadi dia jalurnya itu jelas ya, digambarkan secara jelas. Itu adalah keunggulannya. Namun kelemahannya adalah dikhawatirkan pada structural model evidence ini dia dapat mengabaikan mekanisme transmisi untuk kebijakan moneter yang paling penting. Maksudnya gimana, Mas? Jadi tadi kalau kita lihat ya, di dalam kotak dari structural model evidence itu kan kotak itu kan menggambarkan perekonomian, tapi di dalamnya cuma ada interest atau suku bunga dan investasi. Padahal bisa jadi ya, yang terpengaruh oleh adanya uang beredar itu bukan hanya interest dan investasi saja. Bisa jadi ada faktor-faktor yang lain yang mungkin lebih dominan daripada interest dan investasi. Tetapi ketika kita menggunakan structural model evidence, kita hanya berfokus pada dua ini saja. Jadi uang beredar mempengaruhi interest, kemudian mempengaruhi investasi, baru mempengaruhi output. Padahal bisa jadi ada faktor yang lain. Sehingga dikhawatirkan kita dapat mengabaikan faktor-faktor lain yang ada di dalam kegiatan ekonomi. Karena kita hanya berfokus pada dua itu tadi, interest dan investasi saja. Itu adalah kelemahannya. Kemudian, model yang kedua dari reduced form evidence. Pada model ini, dia cenderung tidak menggambarkan secara spesifik jalur pengaruh uang beredar terhadap output agregat. Nah, dengan menggunakan reduced form evidence, di sini perekonomian atau kotak itu ya, itu digambarkan berada dalam sebuah kotak hitam atau black box yang pekerjaannya tidak bisa dilihat. Jadi di black box itu dia isinya bisa bermacam-macam ya. Tidak selalu interest atau investasi seperti structural model evidence, tapi bisa bermacam-macam kegiatan perekonomian ya. Itu dia maksud dari black box. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti di bawahnya itu ya. Jadi dari uang beredar kemudian mempengaruhi perekonomian. Perekonomiannya itu di dalamnya ada apa? Ya, itu tergantung kondisi perekonomian yang terjadi ya. Nanti yang lebih dominan apa?
Apakah interest, apakah investasi, ataukah faktor-faktor yang lain. Kemudian baru mempengaruhi Y, atau output agregat. Nah, reduced form evidence ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah di reduced form evidence ini tidak ada batasan yang dikenakan pada cara kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian. Jadi, karena di sini perekonomian digambarkan dalam black box atau kotak hitam, kita bisa mengisinya dengan apapun ya. Kalau tadi di struktural model evidence kan sudah ditetapkan, yaitu cuma interest atau suku bunga dan investasi. Tapi kan bisa jadi ada faktor-faktor lain yang lebih dominan selain dua itu. Nah, sehingga kalau kita menggunakan reduced form evidence, ini kita bisa rubah-rubah kotaknya itu isinya itu apa, itu bisa kita rubah-rubah. Bukan mesti interest dan investasi saja, tapi kita bisa memasukkan faktor-faktor ekonomi yang lainnya. Itu adalah keunggulannya. Namun kelemahannya adalah memungkinkan terjadinya salah pengertian atau salah tafsir ya, bahwa perubahan M selalu menyebabkan perubahan Y secara langsung. Padahal tidak demikian. Jadi karena di sini perekonomian digambarkan dalam sebuah black box, dikhawatirkan nantinya orang itu akan berpikir bahwa perubahan pada M atau uang beredar itu nantinya dapat mempengaruhi perubahan pada Y secara langsung. Padahal tidak demikian. Padahal harusnya dia melewati black box ini dulu. Nggak secara langsung, tapi dia melewati black box ini dulu. Nah, karena black box-nya nggak diketahui di sini, khawatirnya orang itu langsung menghubungkan ya. Jadi kalau uang beredar makin tinggi, maka output agregat seperti apa. Jadi langsung hubungannya, padahal dia harus melewati perekonomian dulu. Seperti itu. Itu adalah kelemahannya. Nah, itu adalah dua pengujian ya yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara kebijakan moneter terhadap aktivitas ekonomi. Oke. Dari dua pengujian tadi, kalau kita disuruh membedakan, bedanya apa mas? Ya, yang pertama kalau struktural model evidence itu dia menggambarkan secara spesifik ya jalur pengaruh uang beredar terhadap output. Kalau di reduced form evidence dia tidak menggambarkan secara spesifik jalurnya. Kemudian nanti teman-teman bisa menggambarkan jalurnya tadi. Tadi kan udah ada gambarnya ya. Itu nanti kalian gambarkan. Kalau di struktural model evidence itu kotaknya, di kotak perekonomian itu isinya interest dan investasi. Sementara kalau di reduced form evidence itu black box atau kotak hitam. Itu adalah perbedaan yang kedua. Ya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah kalian bisa ungkapkan di situ ya keunggulan dan kelemahan dari masing-masing. Nah, itu nanti kalian udah bisa jawab soalnya. Jadi biasanya di soal itu disuruh membedakan ya antara kedua pengujian tadi. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke jalur atau channel dari kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter yang dibuat oleh bank sentral itu nantinya dapat mempengaruhi inflasi ya melalui beberapa jalur atau channel. Nah, jalur-jalurnya itu ada apa saja? Di sini ada jalur suku bunga, ada jalur kredit, jalur nilai tukar, dan jalur harga aset. Nah, tapi dari keempat jalur ini nanti yang paling berpengaruh signifikan itu adalah yang jalur suku bunga. Ya, yang paling berpengaruh signifikan yang suku bunga. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama ada saluran suku bunga. Dalam kaitan ini, ya, jadi perubahan pada BI rate ya, atau suku bunga dari bank sentral itu nantinya akan mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga perbankan. Jadi kalau suku bunga bank sentral berubah, hal ini akan mempengaruhi perubahan pada suku bunga yang lain ya. Yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan tingkat inflasi dan output real. Itu bagaimana saluran suku bunga ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Ya, jadi perubahan pada BI rate akan mempengaruhi perubahan pada suku bunga yang lain, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi inflasi dan output real. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada jalur kredit. Nah, jalur kredit ini juga asalnya dari perubahan suku bunga bank sentral ya, atau BI rate. Jadi di sini perubahan pada BI rate itu nantinya akan mempengaruhi suku bunga yang lain ya, seperti bunga deposito dan suku bunga perbankan. Yang kemudian pada akhirnya dapat mempengaruhi suku bunga kredit pula. Ya. Nah, di sini dikatakan apabila ekonomi sedang lesu, maka bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif. Ekspansif di sini artinya adalah menggelontorkan uang dalam jumlah yang banyak, uang beredarnya banyak ya. Sehingga menyebabkan penurunan suku bunga kredit. Nah,
sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan atau rumah tangga akan meningkat. Jadi kalau suku bunga kreditnya turun kan orang bisa minjem dalam jumlah yang banyak ya. Hasil uang yang beredar itu banyak, seperti itu. Kemudian channel yang berikutnya ada harga aset ya. Jadi di sini kenaikan pada BI rate nantinya akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan. Hal ini nantinya dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan lain sebagainya, sehingga mampu mengurangi tekanan inflasi. Jadi ini bagaimana harga aset itu dapat mempengaruhi inflasi. Kemudian yang terakhir ada jalur nilai tukar. Ya. Kenaikan pada BI rate nantinya akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut, maka akan mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen keuangan di Indonesia. Karena mereka akan mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih besar ya. Nah, aliran modal masuk ini akan mengakibatkan apresiasi nilai tukar rupiah. Nah, rupiah yang mengalami apresiasi itu nantinya akan membuat industri dalam negeri itu menjadi kurang kompetitif, namun tingkat inflasi dapat ditekan. Jadi itu bagaimana jalur nilai tukar ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Nah, itu adalah beberapa jalur atau channel ya yang bisa digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi tingkat inflasi. Sekali lagi, dari beberapa jalur ini yang paling utama adalah yang jalur suku bunga ya. Ini biasanya nanti keluar saat di ujian, kita disuruh menyebutkan channel-channelnya atau jalur-jalurnya. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Oke, sekian materi untuk transmission mechanism of monetary policy. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya.